Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita jumpa lagi dalam acara kajian ulumul hadis, yaitu tentang langkah penelitian hadis. Pada pertemuan yang lalu sudah saya bahas langkah pertama adalah tausik. Kemudian langkah yang kedua takhrij. Dan sekarang insya Allah langkah yang ketiga, yaitu tashih. Sesuai dengan namanya, tashih itu berasal dari kata sohaha yusohihu tashih. Nah, kalau sohaha yusohihu tashih berarti mencari kesahihan atau menyelidiki hadis itu valid, sahih, diterima ataukah tidak. Jadi setelah diketahui otentisitasnya dengan melalui langkah tausik dan mata rantainya serta kedudukan matanya serta ada atau tidak adanya di masadir asliyah, kemudian juga siapa yang meriwayatkannya, ulama yang mana saja yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, timbul pertanyaan, kalau begitu sudah ada yang meriwayatkan dan diketahui mata rantainya, bisa diterima nggak hadis tersebut? Nah, ini ya diperlukan adanya tashih, penyelidikan validitas, bisa dipakai atau tidak. Ilmu yang paling penting digunakan dalam metode ini adalah ilmu jarhi wa ta'dil. Nah, dalam mengetahui ilmu jarhi wa ta'dil, tentu langkah pertama menyelidiki keabsahan hadis itu dengan cara menelusuri komentar para ulama. Jadi kalau kita ingin tahu hadis ini sahih, hasan atau dhaif, lihat saja komentarnya, komentar para ulama. Para ulama muhaddisin, tentu tidak sembarang ulama ya. Karena ulama juga punya keahlian masing-masing. Ada keahlian dalam bidang akidah, keyakinan, ada ke bidang syariah, hukum-hukum, ada yang berkaitan dengan akhlak, yaitu budi pekerti, ada yang berkaitan dengan ilmu tafsir, ada yang berkaitan dengan ilmu hadis. Tentu saja kalau ingin menyelidiki kesahihan hadis atau tashih itu harus melihat komentar para muhadis, komentar ahli dalam bidang ilmu hadis. Umpamanya kita lihat dalam Subulus Salam ya. Subulus Salam itu adalah Sarah Bulughul Maram. Sarah Bulughul Maram itu kitab hadis yang disusun oleh Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi Bulughul Maram itu kan bukan Al-Masadir Asliyah, tapi buku yang mengutip dari Masadir Asliyah, baik dari Abu Hori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan ulama-ulama yang lain yang tercantum di dalam Al-Masadir Asliyah itu. Nah, sarahnya atau penjelasannya maka disusun oleh As-Sun'ani, kitabnya Subulus Salam. Makanya di dalam Subulus Salam itu dikutip an Amir bin Abdullah an abihi anna Rasulullah SAW qala a'linun nikah. Di situ ada kalimat a'linun nikah, iklankanlah. I'lan jadi iklan dia, bahasa Indonesia itu. Nah, di situ dikomentari kata As-Sun'ani, rawahu Ahmad wa sahhahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan dianggap sahih oleh Hakim. Nah, Hakim itu kan termasuk ahli hadis ya,
abad ke-5 Hijriah wafatnya. Nama aslinya itu adalah Muhammad. Kitabnya adalah Al-Mustadrak. Mustadrak itu kitab yang disusun olehnya melalui sanad dia sendiri, tapi sanadnya yang dianggap sesuai atau setaraf dengan sanad mata rantai yang diistidrak. Nah, kitab istidraknya umpamanya Al-Mustadrak Al-Bukhari wal Muslim. Jadi yang dianggap sahih yang biasa dipakai oleh Bukhari dan Muslim. Itu Imam Hakim Mustadrak. Sedangkan hadis ini dikutip juga oleh Imam Ahmad di dalam Musnad. Maka hadis ini dikutip oleh Imam Ahmad, diselidiki oleh Hakim, dan dianggap sahih oleh Hakim. Nah, itu kita sudah bisa menyimpulkan hadis ini adalah hadis sahih. Karena telah dianggap sahih oleh Hakim. Adapun menurut ulama lain, ya kita tidak bisa langsung saat ini itu disimpulkan. Boleh jadi menurut ulama lain tidak sahih, dan itu silakan atau kita selidiki lagi di dalam kitab yang lain. Tapi sementara berdasar Subulus Salam sudah diakui keabsahannya, karena pertama Ason Ani itu ahli hadis, penyarah hadis. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Ahmad dan Imam Hakim merupakan penulis hadis yang asli. Kemudian lain lagi dengan hadis rok'atani bi amamatin khairun min sab'ina rok'ah bila amamah. Sholat 2 rakaat menggunakan sorban atau pakai sorban lebih baik dibanding 700 rakaat tanpa sorban. Di sini dikatakan rawahud dailami qala an-Nasa'i laisa bil qawi. Qala as-Sakhawi hadal hadis la yathbut. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Dailami, tapi oleh An-Nasa'i disebut laisa bil qawi, tidak kuat. Kata as-Sakhawi hadal hadis la yathbut. Nah, komentar para hadis ini menunjukkan ketidakabsahan atau ketidaksohihan. Maka secara tashih hadis ini tidak sahih. Dengan demikian, al-hadis tersebut tidak bisa dijadikan sumber hukum karena dapat disimpulkan bahwa hadis ini diragukan dari Rasulnya. Apakah benar dari Rasul atau tidak? Apakah benar Rasul bersabda atau tidak? Siapa yang menciptakannya? Tentu kita tidak tahu. Kemudian juga lihat Imam Nasiruddin Albani. Nah, ternyata Imam Nasiruddin Albani mengatakan bahwa hadis ini hadis maudhu atau hadis palsu. Mungkin nih ciptaan tukang sorban. Jadi mungkin dia tidak mengatakan hadis. Boleh saja dia bicara dagang 2 rakaat pakai sorban lebih abdol dibanding 700 tanpa sorban. Dagang sorban. Kemudian dalam kitab Jami'us Shaghir, yaitu susunan As-Suyuti, itu tercantum pada bab karena rokatan. Nah, kalau Jami'us Shaghir itu bisa kita lihat babnya itu huruf abjad, ya. Makanya dari sini rokatan itu pasti di bab ro. Dan kalau kita lihat bisa halaman yang saya miliki bukunya halaman 163. Tapi kan ada juga sekarang Suyuti Jami'us Shaghir itu terjemahnya dalam bahasa Indonesia itu dalam berbagai jilid.
Dan di dalam Jami'us Shaghir susunan As-Suyuti itu tertulis rok'atani bi amamatin khairun min sab'ina rok'ah bila amamah. Di sini ada tanda fa'ro ya. Fa'ro itu singkatan dari Al-Firdaus. An Jabir, dari Jabir. Di sini ada kode dod itu do'if. Ini menunjukkan bahwa Ad-Dailami meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Firdaus dengan sanad atau dengan kualitas do'if. Jadi kita percaya kepada As-Suyuti, karena As-Suyuti itu selain ahli dalam bidang ilmu tafsir, ilmu Quran, juga ahli dalam ilmu hadis. Di hadis tersebut adalah do'ib alias lemah. Itu cara menyelidiki tasih, kesahihan. Karena mengomentari hadis dalam kitab tersebut dengan susunan abjad, ya langkah pertama mah untuk menyelidiki hadis, buka itu Al-Jami'us Shaghir. Karena caranya mudah, berdasar huruf abjad awal kalimat seperti rokatan, jadi lingat pada rok. Langkah ini juga bisa melihat komentar para penyarah hadis. Jadi kalau penafsir itu komentar terhadap Quran, tapi kalau kepada hadis kan disebut syarah atau orangnya syarih. Seperti kitab Subul Salam tadi. Kemudian juga dalam At-Taj Jami'ul Usul juga di note-nya itu ya di bawah ada komentar. Hadis ini kadang-kadang sahih, kadang-kadang sholih, kemudian kadang-kadang dia nyebut hasan, kadang-kadang dia nyebut dhaif oleh Mansur Ali Nasib. Atau Fathur Rabbani Al-Banna ya. Fathur Rabbani itu adalah kitab Musnad Ahmad yang sudah diubah susunannya. Yang Musnad Ahmad itu babnya berdasar rawi sahabat, tapi kalau Fathur Rabbani sudah diubah menjadi musannaf, jadi berdasar bab fiqhiyah. Kemudian jelaskanlah kedudukannya hadis itu, sahih atau hasan atau dhaif. Atau Fathul Mun'im ya. Atau kitab Nailul Autor Asy-Syaukani. Lalu Syarah An-Nasa'i dan kitab syarah hadis yang lain cukup banyak. Saat ini hampir seluruh kitab hadis itu pasti ada syarahnya, baik secara ringkas maupun secara panjang lebar. Seperti Al-Bukhari itu disarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani cukup luas. Itu dalam Fathul Bari. Nah, termasuk juga Al-Banna di dalam Al-Fathur Rabbani. Musnad Ahmad itu sampai 17 jilid ya. Nah, dengan menelaah syarah hadis dapat ditemukan bagaimana hasil penelitian pemberi syarah al-hadis. Karena mereka sudah meneliti, sudah menyelidiki baik kesahihan, keabsahan, serta otentisitasnya. Bahkan sekarang itu para ulama syarah sudah mencantumkan nomornya ya, nomor hadis dengan kemajuan teknologi karena mudah mencari nomor-nomor hadis itu. Apalagi Muhammad Fuad Abdul Baqi itu rajin dia berbagai kitab dia kasih nomor hadis. Bisa juga dengan melihat kumpulan hadis, apakah itu hadis sahih atau hadis dhaif atau hadis hasan.
Ibnu Hajar al-Asqalani juga kan mengumpulkan hadis-hadis dhaif. Ada juga yang mengumpulkan Al-Mu'aikili, ya. Ada juga semacam kumpulan hadis dhaif yang disusun oleh Nasiruddin Albani, silsilah hadis dhaifah. Bahkan dia juga nyusun yang sohihnya, jadi umpamanya sohih At-Tirmidzi, sohih An-Nasai, sohih Ibnu Majah, kemudian dhaif pungkul, jadi dia yang dhaif At-Tirmidzi dia kumpulkan menjadi dhaif At-Tirmidzi, yang dhaif An-Nasai juga begitu. Tapi kalau Imam Bukhari dan Muslim oleh ulama itu tidak diklasifikasi lagi karena sudah dianggap hadis yang tercantum di dalam Bukhari Muslim itu dianggap hadis sahih. Karena udah beberapa kali ulama-ulama hadis menyelidiki Sahih Bukhari dan Muslim itu dan selalu menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Bukhari sahih, apa yang dikatakan oleh Muslim sahih, setelah diselidiki pasti sahih kesimpulannya. Dan itu penyelidikannya secara ilmiah, baik kualitas maupun kuantitasnya. Jadi beda dengan susunan As-Suyuti, dianggap sahih As-Suyuti, tapi diselidiki oleh Nasiruddin Albani ada yang meragukan. Makanya ada sebutan dhaif Jami' Shahih atau dhaif targhib wa tarhib. Dan As-Suyuti itu memberikan kode pada hadisnya, yaitu 3 kode saja. Jadi Imam As-Suyuti hanya kepada 3 kode. Jadi dhaif, hasan, sahih. Tapi kan ternyata di dalam kitab yang lain seperti At-Tirmidzi bukan hanya sahih, hasan, dhaif, ada juga sahih li ghairihi, ada hasan sahih, ada hasan gharib, yaitu dan istilah-istilah yang lainnya, ya. Kemudian jika ternyata tidak ditemukan orang yang meriwayatkan hadis, maka perlu dicari rawinya. Ini kan kadang-kadang orang itu mengutip hadis tidak mencantumkan dia ngutipnya dari kitab apa, riwayat siapa. Tapi kadang-kadang menyebut riwayat, tapi dicek tidak ada. Pernah saya temukan di dalam buku Pendidikan Agama Islam untuk SMA. Waktu itu kan saya pernah mengajar di SMA Darul Hikam dan SPG Darul Hikam. Sebelum saya ngajar di Unisba itu di Darul Hikam dulu. Jadi saya itu mengajar itu mulai dari TK ya, mengajar TK, terus naik mengajar SD, berikutnya mengajar SMP, berikutnya mengajar SPG dan SMA. Baru setelah itu hijrah ke Unisba, ngajar di Unisba, perguruan tinggi. Nah, ketika ngajar di Unisba lagi, di Darul Hikam, saya temukan di dalam pendidikan agama Islam, dalam bidang kebudayaannya, itu ada i'mali dunyaka karena kata isu abada wa mali akhirataka karena kata mutu goda, itu mutafaq alaih. Padahal kita kotek tidak ada itu mutafaq alaih di dalam Bukhari maupun Muslim. Sama sekali tidak ada itu. I'mali dunyaka itu dalam Bukhari maupun dalam Muslim. Kalau mutafaq alaih kan Bukhari Muslim. Sama kan? Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ada yang mengatakan itu mutafaq alaih. Jadi, walaupun disebut di dalam buku mutafaq alaih, harus kita telusuri. Beda kalau kita temukannya di dalam buku hadis. Tapi kalau dalam buku umum, seperti buku dakwah, apalagi majalah, atau buku-buku
dakwah yang para dai ya. Nah, itu kan banyak. Nanti saya juga akan membahas contoh-contoh isu yang populer di masyarakat, dongeng-dongeng yang sangat populer di masyarakat, tapi setelah kita selidiki di dalam kitab hadis itu tidak ada. Atau ada juga kitab dalam kitab hadis tapi sanadnya dhaif. Dan harus kita maklumi bahwa para ulama itu punya keahlian masing-masing. Contohnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu kan ahli dalam bidang tasawuf dan juga dalam fikih ya. Tapi kalau kita membaca hadis di dalam buku Al-Ghazali itu harus ditasih. Jadi bukan ditausik dan tahrin saja, ditasih menurut ulama lain. Makanya kan ada Takhrij Al-Bukhari, Takhrij Ihya Ulumuddin. Dan di situ Takhrij Ihya Ulumuddin dikoreksi. Sekarang mah Ihya yang terbit terakhir, Ihya Ulumuddin, itu sudah ditahrij di bawahnya. Hadis itu dhaif atau hasan atau sahih dikomentari oleh para muharrij. Atau yang banyak kutipan hadis dhaif itu Duratun Nasihin ya. Kitab Duratun Nasihin. Itu banyak dikutip. Para ulama juga para penceramah sering mengutip dari kitab Duratun Nasihin. Katanya dari Rasul, katanya Rasul bersabda. Tapi kalau kita selidiki justru banyak hadis-hadis yang tidak tercantum. Hadis-hadis yang tidak sahih. Dan untuk membukanya, apakah hadis itu sahih ataukah tidak, tentu diawali dari mencari kalimat atau langkah tausik tadi. Di antara lain, saya tunjukkan ya, contohnya Miftah Kunujis Sunnah atau Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fadil Hadis An-Nabawi. Dalam kitab tersebut akan ditemukan jawaban dalam kitab apa saja hadis tersebut tercantum dan sekaligus siapa yang mengeluarkannya. Bahkan pada kitab apa dan halaman berapa hadis tersebut ditulis. Dan setelah ditemukan baru kesahihannya. Nah, itu langkah yang pertama ya untuk ketasih hadis. Jadi menyelidiki kesahihan hadis dengan cara membuka kitab, kemudian cari komentar para pensyarah hadis. Kemudian langkah yang kedua, jika telah ditemukan petunjuk tentang siapa yang mengeluarkan dan dalam kitab apa al-hadis itu tertulis, ya tinggal membuka saja kitab hadisnya. Jika telah ditemukan dalam kitab aslinya, maka akan ditemukan pula siapa saja yang meriwayatkan hadis tersebut. Secara estafeta dari Rasul sampai kepada penyusun hadis. Seperti saya contohkan tadi, Imam Bukhari kan meriwayatkan hadis dari Waki, kemudian dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, sampai dari Az-Zuhri, kemudian sampai ke Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga, telitilah riwayat para rawi. Jadi orang-orang yang meriwayatkan hadis yang ikut estafeta dan tercantum dalam kitab hadis yang menjadi estafeta itu satu persatu dalam buku Rijalul Hadis. Rijalul Hadis yaitu kumpulan riwayat para rawi hadis. Dan ada juga yang paling mudah, Tahdhibut Tahdhib itu karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia susun berdasar abjad, nama-nama itu, nama-nama orang. Jadi kalau Abdullah, Abdullah, unggul. Kalau Sulaiman, Sulaiman, unggul gitu ya. Apakah ada yang dilemahkan dalam hadis tersebut atau tidak? Jika merasa cukup mengandalkan pandangan ulama hadis, hanya ringkasnya saja, maka bisa membuka kitab Mizanul I'tidal. Itu nama-nama
para rawi hadis, ya. Dalam kitab tersebut akan ditemukan pandangan ahli hadis terhadap rawi secara ringkas dan praktis. Dalam kitab tersebut tertulis berbagai nama rawi berdasar abjad. Dalam kitab tersebut juga ditemukan siapa yang dianggap dhaif oleh ahli hadis. Jika terdapat nama yang dianggap lemah dalam pembawa riwayat, maka dapat dikatakan bahwa hadis itu adalah dhaif. Dengan penelitian tasih ini dapat ditemukan kualitas hadis, ya. Kualitasnya sahih, hasan atau dhaif. Kemudian juga kuantitas, apakah hadis itu mutawatir atau ahad, dan ahad juga apakah masyhur, ajiz atau gharib. Kemudian sanadnya itu bersambungan atau tidak, estafetnya itu sambung menyambung. Nah, bagaimana kita mengetahui sambung menyambung atau tidak? Yaitu lihat dari wafatnya. Salah satu contoh umpamanya Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadis dari Hanafi. Nah, itu contoh tersebut tidak akan bersambung karena ketika Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Jadi antara Imam Syafi'i dan Hanafi tidak bertemu. Beda kalau Imam Syafi'i meriwayatkannya dari Malik. Nah, itu bisa diakui. Atau pokoknya Waki dari Mujahid. Padahal kan itu jauh sekali. Terputus atau tidak. Kemudian matannya, makbul atau mardud, bisa diterima atau tidak. Kemudian kalau sudah makbul enggak? Bisa diamalkan enggak? Sudah dimansuh atau belum? Seperti contohnya hadis yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Berkaitan nikah mut'ah itu tentu saja hadis-hadisnya banyak yang sahih, tetapi sudah dimansuh oleh hadis yang terakhir atau larangan ziarah kubur. Tapi oleh Rasul dikatakan kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Tapi sekarang kalian dibolehkan. Ala apa juruha? Ingat. Maka berziarahlah ke kuburan. Kemudian tentang kurban, ya. Dulu saya melarang menyimpan daging kurban melebihi 3 hari, tapi sekarang persilahkan. Silahkan simpen sebagiannya, silahkan sedekahkan sebagiannya, silahkan diawetkan untuk makanan yang lain. Nah, itu adalah langkah tashih, yaitu langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat adalah tahlil, menguraikan. Dan langkah yang keempatnya saya simpan dulu. Saya akan bahas pada bagian C. Ini bagian B, saya anggap cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.